Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu ya Kak. Perkenalkan, saya Ride Sepia, mahasiswi analisis kimia angkatan 59, sekarang sedang menempuh semester 6. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kakak yang telah meluangkan waktunya untuk saya tanyakan beberapa hal. Mungkin itu saja Kak, perkenalan singkat dari saya. Oke, saya berarti. Iya Kak. Oke, perkenalkan nama saya Ridho Pratama Ramadan, saya dari analisis kimia angkatan 53. Saat ini saya sedang menunggu proses pengangkatan CPNS, jadi tidak ada ikatan dengan perusahaan. Seperti itu. Tapi untuk pengalaman kerja saya sudah banyak. Saya butuh loncat, termasuk yang butuh loncat yang pindah-pindah. Dan beragam posisi yang saya kerjakan, tidak hanya di lab. Gitu. Menurut Kakak, ada nggak pengalaman Kakak yang paling menantang atau berkesan saat Kakak melamar pekerjaan, baik itu di suatu perusahaan ataupun pekerjaan yang lainnya seperti yang Kakak sebutkan tadi? Oke, baik. Nah, jadi saya memperkenalkan dulu ya pengalaman saya. Jadi pertama saya bekerja di PT AS, Anugerah Analisis Sempurna. Mungkin pernah dengar, di Depok, itu selama 5 bulan sebagai staff sampling. Kemudian saya pindah ke PT Mulia Keramik Indah Raya sebagai R&D staff selama 2 tahun 3 bulan. Setelah itu saya pindah ke perusahaan PT Avian Brand sebagai manajemen train, tapi itu cuma 2 bulan. Setelah itu saya pindah lagi ke Nippon Paint Indonesia, Nipsea Paint and Chemical selama 1 tahun 4 bulan. Kemudian saya pindah lagi kerja di PT RB Semindo selama 6 bulan, dan terakhir di PT Kimia Indonesia selama 6 bulan. Setelah itu saya fokus di proses seleksi CPNS. Saya mendaftar di Mahkamah Agung sebagai sarana prasarana, dan alhamdulillah lolos gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama tadi, adakah tantangan ya? Hal yang menantang Iya ya? Kak. Iya, Selama rekrutmen apa iya, selama Kak. proses seleksi? Selama Hal yang melamar menantang, pekerjaan Kak. ya. Hal yang paling menantang itu menurut saya dulu paling takut sama tes psikotes ya. Karena kita dulu jarang banget tes psikotes. Itu yang bikin yang menantang ya. Tentu yang saya bikin saya harus belajar mati-matian itu ya itu. Itu sih. Kalau untuk interview nggak ada halangan, karena interview itu selalu kebanyakan ya santai ya, nggak ada yang formal kayak sidang. Jadi bukan sebuah tantangan seperti itu. Uh, Tadi kan Kakak udah nyebutin tuh Kakak pernah berpengalaman di beberapa perusahaan ya Kak. Uh, Kalau boleh tahu, uh, apa alasan Kakak atau kenapa Kakak pindah-pindah perusahaan gitu Kak? Oke. Yang pertama di AS itu sebagai staff sampling sama 5 bulan, alasannya karena saya kan D3 ya waktu itu, lulusan Iya. di PB itu waktu masih analisis kimia D3. Di staff sampling AS itu nggak ada waktu untuk saya lanjut kuliah untuk lanjut S1. Nah, jadi karena Sabtu Minggunya saya masih di luar kota. Kan waktu itu belum Covid ya, jadi kita harus keluar kota Sabtu Minggu. Dan kuliah saya kan di hari Sabtu, itu sangat terganggu ya. Jadi saya memutuskan resign. Untungnya mendapatkan perusahaan baru di PT Mulia Keramik Indah Raya ini sebagai R&D staff. Itu Sabtu Minggunya libur, sehingga saya bisa kuliah di Jaya. Jadi saya udah lulus di Universitas Jayabaya jurusan Teknik Kimia di tahun 2022 lulusnya. Jadi selama di Mulia Keramik itu 2 tahun saya kuliah. Setelah lulus saya pindah ke PT Avian Brand sebagai manajemen train, karena di Mulia Keramik saya mencoba untuk menyetarakan gelar dari D3 ke S1, ternyata nggak bisa. Jadi kalau udah D3 ya sistemnya harus bertahap. Grade-nya dari D3 tuh kalau di pabrik grade-nya biasanya di grade 3, golongan 3. Itu masih di level operator. Kalau S1 tuh biasanya di level 5, itu udah di level supervisor. Nah, itu yang membuat saya berambisi untuk saya udah S1, saya kalau masih di grade 3 operator. Jadi saya memutuskan untuk mencari yang baru, dan akhirnya dapat sebagai manajemen train di Avian Brand. Nah, di Avian Brand kenapa saya cuma 2 bulan? Ekspektasi saya tinggi untuk sebagai manajemen train, karena saya pikir di manajemen train saya akan mendapatkan peluang karir yang baik, lulusan yang bisa next level lah, dari yang tadinya staff atau operator bisa naik ke level supervisor.
Nah, ternyata di sana kesepakatannya tidak seperti itu. Dari manajemen train kita masih banyak lagi tahapannya. Dan setelah lulus MT, itu masih jadi staff, senior staff. Itu kurang kurang ya menurut saya untuk ambisi saya selama ini dan ekspektasi saya selama ini. Saya jadi 2 bulan itu saya keterima offer lagi di kompetitornya Avian Brand yaitu Nipsea Pen and Chemical. Jadi saya memilih di sana karena di sana jabatan saya sebagai technical support specialist. Itu saya handle customer di customer mobil ya, dan itu bukan staff tapi udah spesialis. Itu yang membuat saya pindah ke Nippon Paint. Nah, di Nippon Paint sendiri saya kerja selama 1 tahun 4 bulan karena polisi resign karena perjanjian dari HRD awal dan atasan saya setelah kontrak kedua perpanjangan kontrak saya akan diangkat karyawan tetap. Ternyata saya tidak diangkat karyawan tetap sehingga itu yang memutuskan saya harusnya saya harus pindah nih, dan saya pindah keterima di RBC Mindo sebagai supervisor technical service selama 6 bulan. Nah, kenapa saya resign dari RBC Mindo baru 6 bulan udah resign, karena ternyata technical service-nya dengan technical service yang ada di Nipsea Pen and Chemical itu berbeda job desk-nya. Di technical service di RBC Mindo, saya harus mencari customer baru, harus ya kayak marketing sales lah. Ini jauh banget kan saya dari dunia saya sebelumnya yang technical, yang benar-benar knowledge chemical-nya benar-benar dipakai, digunakan. Dan ini saya harus sekarang pindah ke sales marketing yang harus nyari customer baru. Itu kan kayak adaptasi baru, dan itu saya kayak merasa kurang cocok. Sehingga ya saya pindah ke kimia. Dan di kimia ternyata juga sama. Dia di kimia itu jabatannya technical and development. Oke, saya pikir technicalnya benar-benar technical kimia, developmentnya itu kayak R&D lah, riset. Ternyata enggak, developmentnya itu nyari customer baru. Wah, ini sama aja kayak sales. Ya, saya udah capek karena nggak cocok ya jadi sales mungkin. Saya resign dan fokus daftar PNS kayak gitu. Kan kakak udah dari beberapa perusahaan kan kak. Dari perusahaan-perusahaan yang telah kakak ada nggak strategi khusus yang kakak lakukan di setiap kakak melamar di sebuah perusahaan kak? Soalnya kan itu udah beberapa perusahaan dan kakak alhamdulillah selalu diterima dan bisa bekerja di situ kak, gitu kak. Yang saya lakukan ya pasti saya riset dulu ya tentang perusahaan tersebut. Tapi jadi saya nyari kerja itu selalu lewat job street. Jadi bener-bener dari job street. Hanya paling ada satu yang dari LinkedIn dan satu yang email. Tapi kebanyakan dari job street. Tapi itu kan kalau di job street itu kita nebar jaring ya, apa aja kita apply, yang penting sesuai dengan kemampuan dan skill kita. Nah, ketika ada panggilan dan ya dari email atau dari WhatsApp ada panggilan, di situ saya belajar riset tentang perusahaannya, dia bergerak di bidang apa, produknya apa, kelebihan produknya apa, kompetitornya siapa, terus saya tuh posisi sebagai apa, jadi main jobnya apa, itu yang saya pelajarin. Nah, nanti jadi ketika interview, saya udah siap. Dengan semua pertanyaannya saya sudah siap, dan orang berpikir, oh ini anak udah ngerti banget ya. Tanpa kita ajarin, dia udah belajar duluan, berarti dia memiliki jiwa ambisi untuk tahu tuh lebih tinggi. Itu yang mungkin ya membuat saya cepat keterima, karena saya benar-benar mempersiapkan ketika mau interview. Dan juga mungkin branding personalnya, interpersonal, itu juga mempengaruhi ketika kita interview, kita harus bersikap seperti apa, nggak boleh seperti apa, itu kayak ada ilmunya. Saya juga jadi diri saya sendiri aja. Mungkin saya pandai untuk berbicara, itu mempengaruhi. Pernah nggak kak saat kakak tes interview kerja pas wawancara itu ditanyakan hal yang tidak terduga gitu kak, dan bagaimana cara kakak menjawabnya? Sering banget. Dan biasanya tak terduga itu saya nggak lolos. Sering banget. Yang tak terduga itu biasanya ditanya kayak misal dari industri cat ya. Saya nggak sampai belajar senyawa kimia yang ada di dalam resin. Itu resinnya jenis epoxy apa ya kayak gitu. Wah, itu saya udah kejauhan tuh, saya nggak persiapan. Nah, itu kena, biasanya saya nggak lanjut. Atau ada lagi, kebanyakan tuh jarang ya kalau interview user itu pertanyaannya tentang technical atau chemical tuh jarang. Biasanya lebih ke personal. Kalau udah di level di atas staff kayak supervisor, eksekutif, itu udah di level pertanyaannya udah beda. Biasanya pertanyaannya tentang pengalaman hidup, pengalaman sebagai leader, pimpinan. Nah, itu kadang kita kan masih muda, jadi banyak yang belum punya experience banyak lah sebagai pemimpin, dan memimpin anak buah. Nah, saya juga dapat pertanyaan yang saya belum bisa jawab karena saya nggak punya pengalaman itu. Kayak gitu.
Hmm. Kan kalau misalkan kita wawancara tuh kan kadang kayak ada bingung mau jawab apa, terus kayak gugup gitu mau jawabnya gimana gitu kak. Gimana cara kakak jadi lebih percaya diri gitu kak ketika menjawab pertanyaan saat wawancara interview kerja kak? Oke, ya karena saya sering kan kayak nggak bisa jawab, jadi tenang dulu yang pertama kita mendapatkan pertanyaan yang sangat sangat menembak lah, sangat menyerang. Nah, saya tenang dulu, kemudian saya berpikir ini arahnya kemana. Jadi biasanya ya kayak berpikir dulu, tapi biasanya ketika saya jawab ya belum tentu user terima ya dan puas. Jadi jawab sebisanya, tapi kalau tentang ilmu kimia atau teknikal, jika saya nggak bisa ya jawab nggak bisa. Saya nanti akan pelajari kembali Pak, Bu. Untuk saat ini saya belum terlalu memahami, namun apabila saya diterima, saya pastikan akan mempelajari ini dan paham dan siap untuk jika diberi tugas seperti itu. Jadi ketika kita nggak bisa, kita bilang aja nggak bisa, tapi nanti kita akan belajar seperti itu. Hmm. Eh, Kalau menurut kakak ada nggak sih keahlian khusus yang harus kita pelajari yang nggak kita dapat di bangku kuliah kak? Kayak kan kita mau melamar satu pekerjaan kak, kayak soft skill lah gitu kak. Oke, jadi saya kasih tahu. Jadi saya cerita dulu, awalnya saya keterima di PT AS itu sebelum sidang. Saya ngelamar kerja sebelum Oh. sidang. Dan saya keterima hari H pas sidang. Jadi saya belum wisuda, baru sidang, selesai sidang saya langsung kerja. Itu bukan perusahaan PKL saya. Apa ya, yang nggak diajarin itu salah satunya itu ketika orang-orang berpikir kalau nyari kerja harus udah sidang, udah dapat ijazah atau SKL. Nah, itu saya itu juga bisa kamu terapkan. Jadi sebelum sidang, kalau udah selesai semester 5 atau sudah PKL, kamu bisa apply aja. Kita nggak tahu mana yang bisa menerima kita kan. Setidaknya kita udah mencoba. Itu salah satunya. Kemudian, kenapa saya bisa diterima? Karena saya punya pengalaman organisasi sebagai leader atau pemimpin itu. Jadi kamu atau kalian nanti ketika saat ini mungkin udah semester 6 ya, tapi kan nggak ada yang telat. Kalau bisa jangan hanya jadi staff di organisasi, atau ya kamu BEM atau kamu aromatik, tapi kamu hanya staff. Itu tuh tidak menjual. Mereka membutuhkan orang-orang yang di perusahaan itu membutuhkan orang yang sebagai nantinya akan jadi pemimpin. Jadi kalau bisa ada peluang karir di organisasi, ambillah, entah itu jadi bendahara, sekretaris, wakil ketua atau ketua bidang, ketua divisi. Nah, saya kemarin selama di IPB itu saya menjadi koordinator English Club, ketua English Festival seperti itu di Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu sih salah satu yang menjual. Di Ankim nggak mengajarkan itu dosen-dosennya kan. Untuk selain itu Excel ya. Excel menurut saya kita kurang banget ya. Nggak tahu ya kalau di zaman saya tuh kita hanya belajar mata kuliah Excel, udah komputer, udah stop di satu semester itu doang. Setelah itu Excel sangat-sangat tidak terpakai. Nggak pernah pakai Excel. Kita kan selalu tulis tangan, laporan, tulis tangan. Microsoft Word juga kurang. Ketika nantinya kamu bikin skripsi atau tugas akhir, banyak hal-hal yang kamu baru pelajarin. Tapi lampiran Excel kita di tugas akhir tuh kurang banget ya. Kayak kita harus belajar pivot. Itu pasti kita nggak belajar sebelumnya. Itu kami hanya belajar VLOOKUP ya. Kayak gitu. Excel sih, bener-bener kamu harus banyak belajar Excel karena nanti pas di dunia kerja sangat-sangat berguna Excel. Dan saya termasuk orang yang telat. Jadi ketika lulusan-lulusan lain seperti dari Undip, UI, ITB, ITS, mereka sangat jago dalam bidang olah data. Dan saya kelabakan dan ya mereka untuk membantu saya jadi saya bisa beradaptasi. Selain itu bahasa Inggris itu sangat-sangat mempengaruhi. Saya hampir semua interview semenjak S1 ya. Kalau D3 kan kita masih level operator kemarin. Jadi interviewnya yang kebanyakan bahasa Indonesia. Nah, setelah S1 hampir 100% saya interview semua pakai bahasa Inggris. Bahkan kerja pun bahasa Inggris. Dan di IPB, di Ankim, bahasa Inggris itu sangat jarang kita gunakan. Bahkan selain PPT dosen pun nggak semuanya bahasa Inggris. Modul pun masih bahasa Indonesia sebagian. Ya, ngobrol di laboratorium itu jarang banget menggunakan bahasa Inggris. Itu sih sangat disayangkan waktu di IPB. Punya saya di English Club, ya di BEM sering bahasa Inggris jadi terbiasa. Jadi waktu interview itu udah nggak terlalu kaget.
Dan di dunia pekerjaan tuh udah nggak terlalu kaget pakai bahasa Inggris, karena ya kayak saya kemarin sebagai sales selama 1 tahun itu benar-benar full bahasa Inggris, dari email, dari laporan, dari meeting sama supplier, sama customer itu di luar negeri, jadi udah nggak kaget gitu. Tapi itu penting banget bahasa Inggris, jadi kalau kamu masih belum menguasai bahasa Inggris, sangat-sangat disayangkan dan harus belajar dari sekarang. Organisasi penting, relasi juga penting senior, karena saya job pertama di AS itu relasi dari senior angkatan 52. Saya minta lowongan sebelum seminar itu udah minta lowongan dan dikasih, jadi penting. Hmm. Hmm. Oke. Semester 1, semester 2, semester 3 saya keteteran, jujur aja saya keteteran di Ankim. Kayak nggak, belum maksimal untuk mencari nilai IP yang besar, karena IP saya termasuk kecil di semester 1, semester 2, semester 3, di bawah 3. Jadi saya baru memahaminya itu di semester 4, 5, 6. Ya lumayan telat, tapi daripada tidak sama sekali, di situ saya baru sadar ternyata cara belajarnya itu harus langsung. Jadi ketika habis praktikum, malamnya saya langsung kerjain. Nggak ada, kalau ke praktikum biasanya minggu depan ya laporannya. Pas praktikum selanjutnya baru dikumpulin. Nah, setelah semester 4 itu saya baru habis. Jadi saya habis praktikum, malamnya langsung saya kerjain. Kan datanya udah lengkap, jadi langsung kerjain aja. Saya kan aman tuh untuk mau rapat BEM, rapat organisasi, atau danusa gitu. Event-event BEM itu tiap minggu ada aja. Jadi udah udah mempersiapkan. Jadi tiap habis praktikum saya langsung kerjain. Habis praktikum laporan. Sangat-sangat penting, karena IPK penentuan administrasi di awal. Syarat pertama di awal itu kan requirement-nya misal IP minimal 3. Kalau IP kamu di bawah 3, nah jujur saya lulus dari D3 IPB ini IP di bawah 3, tapi itu juga tantangan buat saya waktu masih menggunakan ijazah D3 IPB. Jadi pasti, kenapa kamu IP-nya di bawah 3? Kamu malas belajar ya kok ini. Kamu tahu kan syarat kuliah, syarat kerja di perusahaan ini IP-nya 3. Kok kamu masih mau daftar gitu-gitu. Jadi untungnya saya bisa memiliki alasan ya. Salah satunya saya telat adaptasi. Saya jujur. Jadi kalau kamu interview itu lebih baik jujur, karena ya mereka udah interview ratusan orang. Jadi mereka udah tahu ini bohong, karena dia udah pengalaman lah interview anak-anak yang baru lulus atau fresh graduate. Jadi saya jujur, saya punya pengendala, saya dari Bangka Belitung ya gitu kan. Tentu sistem pelajarannya yang ada di orang-orang Pulau Jawa. Jadi saya terhambat dan agak telat, dan di semester 4, 5, 6 saya baru bisa mendapatkan IP di atas 3. Saya baru mengerti konsepnya, caranya. Tapi saya pastikan saya bukan orang yang malas, atau saya orang yang tidak terlalu pintar, tidak. Masih bisa membuktikan di IP 4, 5, 6 saya bisa ini. Dan saya juga sebagai ketua organisasi ini, sehingga saya mungkin ada ya kendala. Itu juga nggak saya sebutkan. Dan ada 2 perusahaan sih di AS itu syaratnya 3 kan, tapi IP saya di bawah 3, saya bisa lolos. Dan di Mulia Keramik itu syarat IP 3 dan saya lolos. Dan itu kedua perusahaan itu usernya yang menanyakan kenapa IP-nya di bawah 3 gitu. Tapi setelah lulus S1 ya saya IP udah 3 gitu. Hmm.
Hmm, jadi kalau saya lebih ke itu kewajiban ya. Kalau bekerja harus maksimal itu kewajiban. Jadi bukan sebuah motivasi, tapi itu yang kewajiban. Kalau motivasi saya, mungkin ini jalannya. Mungkin saya memang cocok jadi di bidang ini, di bidang sales misalnya kalau dapat sales, mungkin saya cocok, saya harus coba. Bisa jadi saya sukses di sini, gitu. Jadi apapun itu kita harus coba. Karena dari Tuhan pasti ada sebab ngasih jalan ke situ. Seperti itu. Jadi jangan patah semangat kalau dapat pekerjaan yang nggak cocok ataupun banyak nanti nggak harus di lab. Banyak teman-teman yang jadi editor, ada jadi freelance apa itu banyak teman-teman yang dari Ankim di bank jalanin aja. Mungkin itu apa ya? Itu bakat kita di situ. Mungkin kita bisa sukses di situ. Jadi jalanin. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Nggak apa-apa. Mm. CPNS. Iya. Mm-mm. 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 Oke, jadi pembukaan CPNS itu di tahun 2024, di bulan Agustus. Saya masih kerja. Jadi kalau di PNS kita harus nyari-nyari peluang yang besar ya. Jadi mana yang paling kuotanya paling banyak dan jurusan yang bisa ikut itu dikit. Jadi alhamdulillah saya ketemu di Mahkamah Agung, kuotanya itu ada 699 dan jurusan yang bisa daftar itu ada 3, teknik kimia, teknik mesin sama teknik sipil. Nah, itu alasan saya ngambil. Yang kedua karena dia pusat. Jadi saya pengen ngambil yang di pusat karena pasti salary-nya lebih besar dibanding di daerah kan kalau pusat itu. Saya nggak mikir dia Mahkamah Agung harus hukum nih banyak kan. Yang penting ada kuota untuk jurusan kita dan kuotanya besar, peluang kita besar dan kita yakin. Saya coba gitu, saya ambil. Nah, alhamdulillah nggak sia-sia dan lolos gitu. Karena saat ini, karena saya udah di perusahaan swasta ya udah 7 kali. Saya pikir saya 7 kali ini keluar masuk. Apa saya nggak cocok ya di swasta? Mungkin saya harus mencoba di pemerintahan yang lebih slow living, target tidak sebesar di swasta, mungkin saya lebih cocok itu. Jadi saya mencoba hal-hal baru, menggali. Kalau nggak cocok, harus coba baru gitu. Bakal sangat cocok. Karena aneh aja kan, pasti orang pasti menilai, ini orang 7 kali, 7 perusahaan beda-beda, ada apa ya? Nah, saya menilai itu diri saya. Mungkin saya nggak cocok, saya harus pindah ke, ada yang mendaftar PNS, ada yang coba ke wira swasta gitu. Tapi tipsnya, ketika kamu kan saya 7, tapi saya nggak pernah jujur itu. Ada 7 perusahaan. Jadi kayak Avian Brand, itu kan cuma 2 bulan, walaupun Avian keren, manajemen train, itu saya tutup. Nggak saya masukin ke CV atau LinkedIn atau Jobstreet. Terus AAS, itu cuma 5 bulan saya tutup. Pokoknya yang dikit-dikit itu saya tutup. Jadi yang kayak Mulia 2 tahun, Nippon 1 tahun, itu saya masukin. Gitu. Yang bentar-bentar jangan dimasukin. Gitu, itu tipsnya.